Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi saya BDT dari Borneo. Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, selamat menyambut Imlek buat semua kawan-kawan yang menyambut perayaan Imlek di Indonesia. Dan hari ini nih, saya mau kongsikan dengan kawan-kawan semua satu video keunggulan bahasa Indonesia dan kepentingannya guys di Indonesia. Jadi, apa isi kandungan ini kita akan nonton bareng. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan moga-moga kawan-kawan yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa buang-buang waktu, mari sama-sama kita nonton dulu isi kandungan video ini. 1, 2. Kayaknya gue tahu kenapa banyak bule mau belajar bahasa Indonesia. Karena pas mereka belajar, mereka sadar bahasa Indonesia gampang banget. Kita bandingin sama Inggris dan Spanyol nih ya. Kata ingin misalnya. Bahasa Inggris jadi want, bahasa Spanyol jadi care. Kalau kita main subjek, saya ingin, dia ingin. Nggak berubah keinginnya. Kalau di bahasa Inggris, jadi I want, she wants. Udah berubah tuh. Bahasa Spanyol lebih parah lagi. Dari querer jadi yo quiero, ella quiere. Betul Gak kan ya? konsisten, gak kayak bahasa Indo. Bahasa formal kita tuh gampang. Gampang. Sampai mereka sadar, gak kepake di bahasa sehari-hari. Karena kata saya ingin berubah jadi gua mau. Udah tahu kata mau, berubah lagi jadi pengen. Udah tahu pengen, berubah lagi jadi BM. Iya ke Manado, berubah lagi jadi suka. And it's just one word. Good luck figuring out the rest. Guys, kalian pasti penasaran kan kenapa bahasa Indonesia dan Malaysia mirip? Oke, Nah, sebelum tahu ada alasannya yang yang suka penasaran? bahasa Indonesia dan Malaysia, like dan subscribe dulu dong. Jadi, bahasa Indonesia dan Malaysia mirip karena keduanya berasal dari bahasa Melayu guys. Bahasa Melayu sendiri menjadi dasar bahasa Indonesia dan Malaysia karena beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor sejarah, di mana bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perhubungan sejak zaman kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Namun, walaupun mempunyai dasar yang sama, bahasa Indonesia dan Malaysia tetap memiliki perbedaan, baik dalam sejarah, status, pelafalan, maupun kosakata. Tapi, pasti banyak di antara kalian warga Malaysia yang dapat memahami bahasa Indonesia. Itu pun sebaliknya. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Percaya gak sih kalau gue bilang bahasa Indonesia itu lebih susah dibandingkan bahasa Inggris? Nah, lebih Tonton susah. video ini sampai habis ya. Oke, kita Jadi 2 terima tahun lalu alasannya. itu gue benar-benar baru sadar kalau bahasa Indonesia ini lebih susah dibandingkan bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia ini sebenarnya punya kata kerja yang ribet banget gitu untuk dipelajarin. Buktinya nih ya, di bahasa Inggris makan itu nah variasinya cuman paling gak ada lagi guys. Nah di bahasa Indonesia ini tanpa kita sadari banyak banget variasi kata kerjanya. Contoh kata kerjanya ya, makan. Variasinya tuh ada makan, lagi makan, makan yuk. Nah ini artinya ngajak orang makan nih, makan. Nah ini artinya lu nyuruh orang makan makanan yang lu pegang, makan tuh. Nah ini artinya ada 2 nih, gantung nada lunya. Kalau lu ngomongnya makan tuh, artinya lu nyuruh orang makan makanan yang lu gak pegang. Kalau ngomongnya makan tuh, artinya lu puas setelah lu ngelakuin profesor atau kejam. Ada lagi nih, makan lah. Nah ini artinya baik nih, tergantung nadanya juga. Kalau lu ngomongnya makan lah, artinya lu bujuk orang untuk makan. Kalau lu ngomongnya makan lah, tilah di situ artinya pasti. Jadi antara makan betul lah, juga lah. artinya lu pasti makan atau gak makan. Anjir. Artinya lu pasti gak makan. Ada lagi nih, makan. Itu artinya lu suruh orang untuk bantuin lu makan. Jadi kalau misalkan lu ngomong makanin lah, itu artinya lu kenyang. Anjir. Kak, bahasa Indonesia ditemukan oleh siapa? Bener juga ya, jangan-jangan sama orang Belanda.
Jadi kita bahas di Ingin Tahu bareng Nick Putra. Jadi guys, dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan. Yang sebelumnya, bahasa Indonesia sendiri masih menggunakan bahasa daerah di setiap budaya Nusantara. Nah, bahasa Indonesia sendiri juga berakar dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara aja nih, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Gimana? Belajar sesuatu kan hari ini? Bagus guys, saya baru tahu Kenapa itu. ya orang Indonesia tuh nyebut 12.30 dengan setengah satu, tapi kalau orang Malaysia nyebutnya dengan 12.30. Ini berhubungan dengan kolonialisme loh. Ternyata penyebutan waktu dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Tahu sendirilah kenapa. Dalam bahasa Belanda, penyebutan 12.30 adalah half an. Half artinya setengah, sedangkan an berarti satu. Karena itu, Indonesia umumnya menggunakan setengah satu. Nah, ini berbeda dengan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda, bahasa Malaysia dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Lagi-lagi, tahu sendirilah kenapa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, penyebutan 12 lebih 30 menit adalah half past 12, alias 12 lebih setengah. Dan selain di negara Malaysia yang merupakan koloni Inggris Raya, mereka menyebutnya 12.30 sebagai 12.30. Menarik ya. Kolonial Mau bahas apa juga. lagi nih? Tahukah kamu bahwa tidak hanya di Indonesia bahasa Indonesia digunakan? Mari kita lihat 3 negara yang juga mengadopsi bahasa Indonesia. Apa Pertama, 3 negara nih, Vietnam. Di Asia Tenggara, Vietnam memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua mereka. Ini semua berkat hubungan bilateral yang erat antara Vietnam dan Indonesia. Kedua, Australia. Tetangga kita satu ini juga mengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolahnya. Bahkan di Burgman Anglican School di Canberra dan University of Southern Queensland, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib. Dan yang terakhir, Jepang. Hubungan kuat antara Indonesia dan Jepang Baru saya tahu meningkatkan yang minat masyarakat Jepang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa, mereka juga antusias memahami kebudayaan Indonesia. Jadi, jangan heran jika kamu mendengar bahasa Indonesia di negara-negara ini. Bahasa kita memang punya daya tarik yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa bagikan fakta menarik ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa. Keren. Bang, siapa yang membuat bahasa Indonesia? Nah, ini. Menariknya pertanyaannya. Mari kita bahas. Jadi guys, bahasa Indonesia itu tidak ada yang membuat ataupun tidak ada yang menciptakan. Akan tetapi bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Melayu. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang linguistika, bahasa Indonesia itu adalah suatu varian dari bahasa Melayu. Tapi kalau kita berbicara siapakah pencetus ataupun penggagas yang mengatakan itu adalah bahasa Indonesia? Jadi beliau itu bernama Muhammad Tabrani. Beliau dulu bekerja di Harian Hindia Baru pada Juli tahun 1925. Nah, pada tanggal 10 Januari tahun 1926, ia menerbitkan sebuah tulisan yang berjudul Kasihan. Nah, akibat tulisan itulah menjadi gagasan awal untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Nah, jadi gitu guys, semoga kalian paham ya. Kalian tahu nggak, Indonesia memiliki 718 bahasa yang berbeda. Menurut data dari Badan Bahasa, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Bahasa-bahasa ini berasal dari berbagai suku dan budaya, mulai dari Jawa, Sunda, Bugis, hingga suku-suku kecil di Papua. Bahkan, Papua sendiri memiliki lebih dari 400 bahasa daerah yang menjadikannya wilayah dengan jumlah bahasa terbanyak di Indonesia. Tapi sayangnya, enggak semua bahasa ini bertahan. Bahasa daerah yang mulai punah karena generasi muda sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Oke guys. Nah guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi Indonesia ini unik guys. Memiliki 718 bahasa dan memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dan banyak negara-negara luar yang tertarik mau belajar bahasa Indonesia juga seperti Jepang, Vietnam, dan juga Australia. Ini sesuatu yang luar biasa. Kira-kira guys, kenapa banyak bule-bule yang saya tengok sekarang berminat, penasaran mau belajar bahasa Indonesia guys. Tapi orang-orang Indonesia banyak yang lebih berbahasa Inggris sekarang saya tengok berbanding bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu bagi orang luar unik sekali gitu.
Apa pendapat kawan-kawan? Ini cuma pendapat pribadi saya gitu. Tapi kalau kalian ada masukan sila komen di ruang komentar di bawah gitu. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah klik dan nonton. Insyaallah kita jumpa lagi. Sekali lagi buat kawan-kawan yang menyambut Imlek hari ini, saya ucapkan selamat menyambut Imlek buat semua kawan-kawan di Indonesia. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun semalam atau tahun kemarin. Dan sampai kita ketemu di besok episode akan datang gitu. Terima kasih karena menonton. Salam satu nama dan salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di subscribe channel. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.